ini aku berada di salah satu pulau paling bersejarah dan paling misterius yang pernah ada di Jakarta. Tempat ini merupakan dulunya pusat aktivitas VOC, tapi sekarang sunyi dan terlupakan, yang katanya dihuni oleh arwah-arwah yang belum tenang. Selamat datang di Pulau Onras, tempat di mana sejarah dan dunia gaib bertabrakan. Iya, banyak banget di sini. Iya. Iya, betul. Iya. Warungnya di mana, Pak? Warungnya? Iya. Itu warung itu belah situ. Di mana sih? Itu warung ada. Oh, di situ ya ada ya. Oke. Kita nganterin cang tuh ngider-ngider kalian bapak. Sebenarnya cuma ada ngobrol. Apa? Dia ngider-ngider dianterin di situ. Gak usah, gak apa-apa. Tunggu sini aja ya. Iya. Bentar ya, Pak. Iya. Oke, mantap. Oke, teman-teman. Ini langsung loketnya mana ini? Loketnya mana, Pak? Jadi ini sama orang. Oh ya. Iya. Apa? Tiket masuknya. Iya. Udah penting di situ jangan tahan udah. Ya berapa? Tiket masuk 5.000. 5.000. Heeh. Abang mau ngasih cembang. Enggak nginep. Enggak nginep. Tapi di air, Bang. Gimana? Iya. Iya. Ya, makasih ya. Ya, terima kasih. Bentar ya, Pak. Bentar ya. Oke. Dan ini kita sudah masuk di Taman Arkeologi Pulau Onras. Onrus ya? Onras apa Onrus sih? Onrus. Dan lokasi ini tepat berada di Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta ya teman-teman. Ini ditemenin? Gitu ya?
Jalan sendiri aja deh. Ya, terima kasih. Oke, guys, jalan sendiri ya, lebih enjoy. Dan ini teman-teman, kali ini saya berada di Jakarta. Ini entah Jakarta apa nih, kalau menyebutnya Jakarta Utara ya teman-teman ya. Dan ini adalah, ya kalian lihat ya, ini ada bongkahan-bongkahan bekas Tersembunyi di antara gugusan Pulau Seribu, berdiri di sebuah pulau kecil yang menyimpan sejarah kelam. Pulau Onrus. Nama Onrus berasal dari bahasa Belanda yang berarti tak pernah istirahat, dan dahulu pulau ini adalah denyut nadi VOC, tempat perbaikan kapal-kapal besar Belanda sebelum melanjutkan pelayaran ke timur. Mantap nih. Tuh, men. Kalian bisa lihat sini ada reruntuhan-reruntuhan. Ini kalau nggak salah dulunya adalah bangunan, bekas bangunan Belanda ya teman-teman ya. Keren, men. Dan di sini juga ada makam tokoh Islam Indonesia, yaitu bernama SM Kartosuwiryo, yang beliau ini adalah seorang tokoh Islam Indonesia yang mendirikan Darul Islam untuk melawan pemerintah Indonesia pada tahun 1949 hingga 1962. Jadi beliau melakukan pemberontakan untuk melawan pemerintah Indonesia teman-teman ya di tahun tersebut, dengan tujuan mendirikan negara Islam atas dasar hukum syariah teman-teman. Jadi kalian bisa lihat ini adalah Pulau Onrus. Jadi seperti ini ya teman-teman. Onrus apa Onrus ya teman-teman. Jadi beliau dimakamkan di sini. Ini saya lagi juga nyari makam beliau. Entah di mana ya. Dan ini pulaunya sangat sepi sekali, men. Mantap ini. Pulau yang tidak berpenghuni. Amat sangat minim pengunjung atau wisatawan yang berkunjung ke sini, kecuali mungkin hari weekend mungkin ramai ya teman-teman ya. Mantap. Ini sepi banget, men. Tuh. Oke. Dan juga pada waktu di zaman dahulu, pada zaman kerajaan Banten ya teman-teman ya. Dulu ini adalah tempat peristirahatan para raja-raja Banten. Dan terjadi sengketa tanah ya, sengketa tanah antara kerajaan Banten dan Jayakarta pada waktu itu ya teman-teman, dan belum ada penyelesaian sampai saat itu. Di lokasi ini terdapat sisa-sisa benteng yang dibangun VOC pada tahun 1656 ketika Jayakarta dikuasai oleh Belanda. Jayakarta itu dulunya namanya ya teman-teman sebelum menjadi Jakarta. Kerajaan-kerajaan di Nusantara maupun sesama negara kolonial Eropa seperti Inggris terus berusaha menyerang dan menggempur Batavia. Tapi nama Belanda untuk Jayakarta. Nih loh. Untuk melindungi kota Batavia, Belanda membangun benteng besar dan kokoh di pulau sekitar Batavia, antara lain Pulau Onrus. Benteng ini hancur lebur setelah 3 kali diserang oleh Inggris pada tahun 1806, 1806 dan 1810. Oke, jadi dulunya ini benteng, guys. Oke. Mantap. Nun sewu, permisi. Nun sewu di sini berlaku nggak ya? Nun sewu. Permisi. Assalamualaikum. Oh, ini tuh teman-teman. Jadi ini dia, Amit ya. Amit, permisi.
Jadi reruntuhan ini adalah sisa barak karantina haji yang dibangun pada tahun 1911. Jumlah barak 35 buah, masing-masing barak dapat menampung 100 orang jemaah haji pada tahun 1933. Kegiatan karantina haji dipindahkan ke pelabuhan Tanjung Priok. Oke, jadi dulunya ini adalah sebagian besar bangunan-bangunan yang runtuh. Yang seperti kalian tadi lihat itu adalah barak-barak untuk karantina jemaah haji ya teman-teman ya, didirikan pada tahun 1911 hingga 1933 kalau nggak salah ya. Dan di sini ada sebuah cagak-cagak ini ya. Ini mungkin sisa-sisa bangunnya. Mungkin teman-teman di sini dulu ini full bangunan, jadi mungkin hancur jadi kayak gitu bentuknya. Dan di sana adalah laut lepas. Ini apa nih? Ini apa ya? Permisi. Assalamualaikum. Merinding guys. Oke. Oh, di situ ada teman-teman. Ada merinding aku. Serius di sini merinding. Ini apa ya? Permisi. Nun sewu. Oh, hanya untuk tempat istirahat ya mungkin ya. Jadi duduk santai di lingkaran itu. Misi. Dan kosong, di ruangan ini juga kosong. Di sini juga ada sebuah cerita di sini. Oh, ini loh. Iya. Ini kok nggak terang ya teman-teman ya. Misi. Oke. Tuh, jadi kapalnya seperti itu. Jadi kapal untuk mengangkut jemaah haji Indonesia ya teman-teman. Kapal dari orang bangsa Islam, angkatan Sluiters dan CO orang naik haji. Oke. Dan ini angkutan calon jemaah haji ke Tanah Suci awalnya naik kapal dagang. Oh, jadi ini loh teman-teman. Kapal dagang itu ya bentuknya seperti itu. Gitu. Oke. Jejak karantina haji di Pulau Onrus berdesak-desak di barak sempit. Oke guys. Jadi karantinanya kayak gitu ya. Kayak apa ya? Kayak dipagerin dulu gitu loh. Sebelum memasuki ke area dalam pulau ini. Kalau nggak salah sih seperti itu ya. Embarkasi dan karantina haji di Pulau Onrus agar tak menjadi kaum penentang. Oke. Kebijakan haji pemerintah kolonial Belanda. Oke. Surat jalan untuk para haji. Oke guys. Dan ini ada gambar jemaah haji yang lagi nunggu di Pulau Onrus ini di karantina ya, lebih khususnya ya teman-teman ya. Oke. Itu koper-kopernya. Gairah berhaji zaman penjajahan. Oke, gairah berhaji zaman penjajahan. Dari waktu ke waktu jumlah penduduk Nusantara yang pergi berhaji di masa kolonial makin meningkat. Bukan hanya masyarakat biasa saja yang berhaji. Pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten
mengirim putranya Sultan Abdul Qahar untuk menemui Sultan Mekah sekaligus melaksanakan ibadah haji. Oke. Sekembalinya dari Mekah, Sultan Abdul Qahar memiliki gelar sebagai Sultan Haji. Oh, jadi dulunya ini Sultan Abdul Qahar ini memiliki gelar sebagai Sultan Haji. Setelah Sultan Ageng Tirtayasa ini mengirim putranya dari Banten menemui Sultan Mekah ya. Jadi beliau melaksanakan sekaligus melaksanakan ibadah haji. Oke, mantap. Perjalanan berat para perintis haji. Jadi kayak gini. Oke, Pulau Onras. Oke, kita lanjut ya ke bangunan selanjutnya. Ini mungkin waktunya lumayan lama teman-teman, tapi nggak apa-apa ya, kita jalan-jalan di sini. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ke sini, ini adalah videonya teman-teman. Oke, Nun Sewu, permisi. Nun Sewu ini berlaku apa enggak sih? Oke, sekilas tentang keramik tanah bakar penanda sejarah. Keramik ini maksudnya apa ya? Bingung juga. Oke, cuman gini-gini doang ya. Kok rasa-rasanya jadi bahasa saya seperti orang Jakartaan. Jadi otomatis ya teman-teman ke bawah loh. Kelihatan nggak menurut saya di sini? Oke, di bangunan selanjutnya adalah sama. Jadi banyak potongan-potongan majalah atau potongan-potongan cerita. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut deh. Terima kasih. Loh, kok ditutup guys? Loh, dikunci. Siapa yang kunci nih? Halo? Loh, dikunci. Enggak, itu loh pintunya. Oke, kita lanjut ke sana. Itu mungkin makamnya dari beliau yang bernama SM Kartosuwiryo, teman-teman. Kita lanjut ke sana. Dan di lokasinya enak banget loh sebenarnya, cuman kok banyak nyamuk ya. Di mana-mana, tidak di pegunungan, tidak di pinggir laut, sini selalu ada nyamuk. Padahal airnya airnya asin sih. Jadi nyamuknya mungkin larinya ke dalam ruangan itu tadi ya. Permisi. Permisi ya. Excuse me. Tuh kan, komplek makam Belanda. Komplek makam ini telah ada sejak zaman VOC berkuasa di Pulau Onras sekitar abad 17-18. Dari sekitar 40 nisan kubur yang masih tersisa di sini, sebagian besar adalah nisan orang-orang Belanda yang mati muda akibat penyakit tropis. Oke. Jadi memang Indonesia ini adalah negara tropis. Jadi mungkin orang Belanda yang menuju ke sini itu tidak tahan dengan cuaca yang cukup panas di sini ya teman-teman ya. Jadi ini makamnya teman-teman. Oke, kalian bisa melihat. Permisi. Ini pohonnya gede banget men.
Jadi pemakaman Belanda atau makam Belanda dulunya ciri khasnya seperti ini ya teman-teman ya. Kok di semen gini apa? Ditutup ya? Dicor gitu loh kalau nggak salah. Oke, ini jatuh ini. Makam Anna Adriana Duran, putri dari Bastian Duran, penghuni Pulau Onras. Lahir di pulau ini pada tanggal 19 Desember 1763 dan meninggal pada tanggal 19 September 1772. Jadi masih kecil ya teman-teman ya. 63 ke 72 itu cuma 9 tahun. Mungkin akibat dari cuaca yang cukup panas ini, jadi Anna Adriana Duran tersebut meninggal di lokasi ini teman-teman. Dan di sini juga banyak makam Belanda, orang Belanda lainnya yang terkena dampak penyakit tropis. Oke, permisi. Nun sewu. Ini kalau malam ngeri banget ini. Seandainya teman-teman ya, kalau saya bercamping di sini gimana? Saya menginap di pulau ini. Menurut teman-teman gimana? Berikan saya komentar terbaik kalian di kolom komentar ya teman-teman. Oke. Ini langsung lautan lepas di situ. Misi. Asli keren banget men. Oke teman-teman, jadi kita mau memuteri komplek pemakaman ini di Pulau Onrus ya. Asli keren banget men. Mantap. Dan di sini kalian bisa lihat, di sini adalah lautan lepas. Indah banget cuy. Keren men. Sekarang menunjukkan waktu pukul 16.23 ya teman-teman. Jadi ini mataharinya sebentar lagi mau terbenam. Salah ding. Sekarang menunjukkan waktu pukul 15.30-an lah kalau nggak salah ya teman-teman ya. Tadi saya sampai di sini jam 3 dan kita menyusuri lagi. Ini pohonnya gede banget men. Wah, yo. Halo. Asli keren pak. Keren. Ini spot yang paling keren di sini teman-teman. Jadi karena langsung menuju ke lautan lepas, di situ juga pagar sudah rapuh. Oke teman-teman, lanjut ke wilayah satunya. Saya ini mau nyari makamnya SM Kartosuwiryo loh teman-teman, cuman nggak tahu ini komplek makamnya di sebelah mana atau posisi makam beliau ini di sebelah mana, saya tidak tahu ya. Kita cari aja deh sampai ketemu. Oke deh. Kita lanjut ya ke sana.
Angin sepoi-sepoi ini membuat bulu kuduk berdiri, teman-teman. Tuh ada burung. Oke, lanjut terus. Ini saya nggak tahu loh, masih belum menemukan posisi makam SM Kartosurwiryo. Harus membaca tulisan-tulisan ini nih. Kalau gini nggak tahu, teman-teman. Pondasi kincir angin. Mana ya kincirnya ya? Oke. Bak perendaman kayu. Guys. Ada yang ketawa. Ada yang ketawa, teman-teman. Ada yang ketawa di pohon gede itu loh. Pohon gede itu loh. Tuh. Merinding, guys. Merinding, Pak. Ada yang ketawa, guys. Gitu. Ketawanya gitu. Mungkin burung ya, teman-teman ya. Kita burung apa? Nih bekas pondasi. Ada kucing, pus. Hei. Pus. Cewek tuh kelihatannya tuh. Ini seperti kelihatan pondasi bangunan ya, teman-teman ya. Banyak cor-coran yang kobangan-kobangan seperti bekas apa namanya itu? Apa sih kalau bangunan tuh namanya? Lupa saya. Oke. Lanjut ke sini. Oh, ini loh makam, teman-teman. Ini loh makamnya, teman-teman. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak sih? Ini loh makam. Ini makamnya nih. Kalau nggak salah loh ya. Ini makam nih. Assalamualaikum. Oh, ini makam pribumi, teman-teman. Oke. Korban pemberontakan kapal Zeven Provinciën pada tahun 1933. Jadi ini pribumi yang menempati pulau ini. Tadi ada suara barusan kayak nginjak daun gitu, teman-teman. Oke. Misi. Assalamualaikum. Ini loh makamnya. Ini makamnya, guys. Ini posisi makam beliau kalau nggak salah di sini, teman-teman. Nggak ada bukunya ya, apa? Tulisannya ya? Mana tulisannya sih? Bentar. Bukan. Tapi ini kalau nggak salah, ini menurut saya beliau SM Kartosurwiryo dimakamkan di bangunan ini, teman-teman. Oke. Beliau meninggal pada tahun 1962. Beliau dibunuh karena melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia, teman-teman, untuk menjadikan negara Indonesia menjadikan negara Islam
atau negara Islam yang sesuai dengan atau berdasarkan syariah. Syukurlah kalau nggak salah ini teman-teman ya. Oke. Semua berdoa dulu dah. Kayaknya nggak ada lagi deh makam yang selain ini. Jadi ini mungkin makam beliau, dan yang di sebelahnya lagi adalah makam penduduk setempat atau pribumi di Pulau Onrus ini. Dan yang di sebelah sana itu adalah makam komplek pemakaman orang Belanda yang tinggal atau yang tinggal di sini ya teman-teman ya. Oke, saya mau deh. Ngirim doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sewu. Permisi. Oke. Permisi. Saya sudah mengirim doa. Ditutup kembali ya guys. Oke, lanjut ya, menyusuri lagi. Kita jalan-jalan lagi. Asli keren banget men. Oke. Ini rumah apa nih? Kayaknya ini rumah adat ya. Bentuknya lucu. Ini nggak bisa masuk. Di depannya mungkin. Misi. Sudah hancur ya, ini mungkin pembangunannya belum jadi sempat terbengkalai dan hancur ya teman-teman. Jadi seperti inilah Pulau Onrus ya teman-teman ya. Di sini langsung ke lautan lepas. Di sana adalah Jakarta ya teman-teman. Ada gedung-gedung, itu gedung, di situ juga gedung. Tangerang ya, Tangerang. Oke deh, lanjut. Ke situ sudah ya, ke bangunan itu. Terus ke makam Belanda sudah ya. Terus ke makamnya orang pribumi sudah, dan makam lagi di sebelahnya mungkin Mbah SM Kartosuryo. Lanjut lagi guys. Tapi saya belum ke sana sih. Atau ke bangunan ini dulu deh. Ada bangunan ini di depan. Oke. Nyamuknya banyak banget guys, gawandeng, nggak habis pikir saya nyamuknya tuh. Wah, jadi mungkin nyamuknya banyak di sini karena tidak ada sumber air tawar di sini ya teman-teman ya.
dan hanya ada sumber air tawarnya tuh di gedung itu. Tadi ada airnya sih tadi. Dan juga di sini juga banyak pepohonan yang mungkin jadi tempat sarang nyamuk juga. Kelihatannya gelap banget ya. Kayaknya harus pakai lampu deh. Sebentar guys. Kayaknya harus pakai lampu. Sebentar ya. Oke, sudah. Sewu. Assalamualaikum. Oke, permisi. Di sini juga ada foto-foto dan artefak-artefak di masanya ya teman-teman ya. Ini nggak tahu nih dari apa nih. When atmosphere when the pilgrims arrive on the island Aros 1933. Ini nggak tahu nih batu ini apakah peninggalan Belanda pada waktu atau pada waktu 16 tahun 1600-an ya teman-teman, atau 1900-an deh, saya nggak paham juga. Oke, ini apa ya? Di sini dulunya ada foto-foto yang masih utuh. Ini adalah jemaat haji. Inilah, ini ya teman-teman, ini adalah jemaat haji yang lagi di karantina ya teman-teman ya. Mana ya ini batunya nih, saya penasaran nih. Oh ini bangunan karantina haji di Pulau Onrus. Ini hidup, mati, nggak hidup men. Gue di situ juga sama ya teman-teman. Oh bisa masuk. Misi. Ekskavasi arkeolog. Oke. Harum banget di sini baunya. Baunya harum men. Kok merinding ya? Di sini juga ada bekas bongkahan dari pondasi bangunan ya teman-teman. Jadi bukti pemanfaatan alam dalam kehidupan keseharian dengan menggunakan karang sebagai pondasi bangunan dengan berbagai ukuran. Oke, jadi ini adalah karang teman-teman yang dulunya digunakan sebagai bentuk untuk memondasi bangunan. Ini ruang apa ini? Ada orang men. Ada orang men. Ditok-tok ya, coba ditok-tok. Isi. Oh ini loh.
Tuh, lihat tuh. Iya, itu bangunan kuno itu. Meja yang nyambung dengan tembok ya. Dia nyambung dengan tembok. Entah fungsinya untuk apa. Kayak watu dakon sih. Kayak situs watu dakon tapi bukan. Oke lah, jadi mungkin kurang lebihnya sama. Di ini ya teman-teman, kurang lebihnya sama. Loh, kurang lebihnya sama mungkin. Jadi satu persatu saya nggak perlu masuki satu persatu pintu itu ya teman-teman. Kurang lebihnya sama lah. Oke, di situ ada bangunan terakhir teman-teman yang saya belum masukin. Oke men, dan ternyata hanya sebuah bongkahan bangunan. Dan pada saat kependudukan Jepang, pulau ini berubah lagi, penjara, tempat eksekusi, dan tak terhitung berapa nyawa hilang di balik reruntuhan ini. Dan sejak saat itu, masyarakat percaya bahwa Onras tidak pernah benar-benar kosong. Dan kini, Pulau Onras menjadi situs cagar budaya, tapi banyak yang bersaksi. Saat malam tiba, suara langkah kaki masih terdengar di dermaga. Jeritan samar dari balik tembok dan sosok berseragam kolonial berdiri menatap laut, seolah tak pernah bisa pergi.